Shalom adik-adik. Shalom. Puji nama Tuhan. Semua bersuka cita? Amin. Tentunya bersuka cita ya Kak Ome. Pastinya. 1 minggu kita tidak berjumpa dengan adik-adik. Sekarang kita berjumpa lagi semua dalam keadaan sehat. Amin. Puji Tuhan. Hari ini adik-adik ditemani oleh Bu Eri di sini dan Kak Amoy. ya, kita akan sama-sama memuji Tuhan dan memuliakan nama Tuhan. Sebelum kita mulai ibadah kita akan berdoa terlebih dahulu. Kita akan tutup mata, tangannya dilipat. Ya adik-adik, kita berdoa terlebih dahulu. Terima kasih Tuhan Yesus, Tuhan yang sudah mengasihi kami, Tuhan yang sudah melindungi kami, memimpin kami dalam setiap langkah hidup kami. Kami bersyukur Tuhan, Engkau senantiasa mengasihi kami. Kami bersyukur Tuhan Yesus, buat janji keselamatan yang sudah Engkau berikan buat kami. Tuhan Yesus, sebentar kami akan memulai ibadah kami Tuhan, ibadah sekolah minggu online. Tuhan akan menyertai memimpin kami semua. Tuhan memberkati anak-anak-Mu yang saat ini mengikuti acara ini Tuhan, maupun yang belum berkesempatan untuk mengikuti. Tuhan juga akan memberkati dengan berkat yang sama. Kami yakin dan percaya Tuhan senantiasa melindungi anak-anak kami, memberkati anak-anak kami. Kami menyerahkan Tuhan Yesus ibadah kami ke tangan kuasa-Mu. Ampuni Tuhan dosa kesalahan kami. Hanya dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Adik-adik, kita akan bersama-sama bersuka cita ya. Kita akan memuji Tuhan, memuliakan nama Tuhan dengan penuh semangat tentunya. Mari adik-adik bangkit berdiri ya, agar tidak loyo. Adik-adik diharap untuk bangkit berdiri, kita akan memuji nama Tuhan. Diberikan
kemuliaan bagi Tuhan Yesus. Puji Tuhan. Puji nama Tuhan. Adik-adik, adik-adik pasti tahu nama Yesus adalah menara yang kuat. Nama Yesus adalah kota benteng kita yang teguh. Dan nama Yesus sanggup mengalahkan musuh-musuh kita. Yes. Karena itu adik-adik, kita angkat pujian kita bangkit, kita serukan nama Yesus. Kita angkat pujian kita, bangkit, serukan nama Yesus. Bangkit, serukan nama Yesus. Maju, nyatakan kuasa-Nya. Kita buat Inggris gemetar, kalahkan tipu dayanya dengan kuasa namanya. Bangkit, serukan nama Yesus. Yesus, Yesus. Maju, nyatakan kuasa-Nya. Kita buat Inggris gemetar, kalahkan tipu dayanya dengan kuasa namanya. Nama Yesus, menara yang kuat. Nama Yesus, kota benteng yang teguh. Nama Yesus, kalahkan semua musuh. Nama Yesus, di atas segalanya. Bangkit, serukan nama Yesus. Bangkit, serukan nama Yesus. Maju, nyatakan kuasa-Nya. Kita buat Inggris gemetar, kalahkan tipu dayanya dengan kuasa namanya. Nama Yesus, menara yang kuat. Nama Yesus, kota benteng yang teguh. Nama Yesus, kalahkan semua musuh. Nama Yesus, di atas segalanya. Nama Yesus, menara yang kuat. Nama Yesus, kota benteng yang teguh. Nama Yesus, kalahkan semua musuh. Nama Yesus, di atas segalanya. Nama Yesus, di atas segalanya. Nama Yesus, di atas segalanya. Haleluya. Puji nama Tuhan. Nah, adik-adik, kita sudah memuji nama Tuhan, kita sudah bersorak bagi Tuhan, dan sekarang sudah saatnya kita menyiapkan hati pikiran kita untuk mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Dalam Mazmur 119 ayat 105 berkata, "Firman-Mu adalah pelita bagi jalanku, kakiku dan terang bagi jalanku." Nah, adik-adik, di saat kita bimbang, di saat kita merasa susah, di saat kita merasa sedih, di saat kita merasa tidak ada lagi jalan yang terbuka, jangan takut, karena ada Tuhan Yesus yang membuka jalan bagi kita. Kita akan menyiapkan hati kita sambut firman Tuhan dengan pujian kita, "Firman-Mu pelita bagi kakiku."
Firman-Mu berita bagi kakiku, terang bagi jalanku. Firman-Mu berita bagi kakiku, terang bagi jalanku. Saat ku bimbang dan hilang jalanku, tetaplah Kau di sisiku, dan takkan ku takut asal Kau di dekatku, besertaku selamanya. Oh, firman-Mu berita bagi kakiku, terang bagi jalanku. Firman-Mu berita bagi kakiku, terang bagi jalanku. Firman-Mu berita bagi kakiku, terang bagi jalanku. Saat ku bimbang dan hilang jalanku, tetaplah Kau di sisiku, dan takkan ku takut asal Kau di dekatku, besertaku selamanya. Oh, firman-Mu berita bagi kakiku, terang bagi jalanku. Saat ku bimbang dan hilang jalanku, tetaplah Kau di sisiku, dan takkan ku takut asal Kau di dekatku, besertaku selamanya. Oh, firman-Mu berita bagi kakiku, terang bagi jalanku, terang bagi jalanku, terang bagi jalanku. Puji nama Tuhan. Kita sudah bersama-sama memuji dan memuliakan nama Tuhan. Tiba saatnya adik-adik kita akan mendengarkan firman Tuhan yang akan disampaikan oleh Ibu Dila. Adik-adik dipersilakan untuk duduk kembali. Kita akan sama-sama mendengarkan firman Tuhan. Shalom adik-adik yang dikasihi Tuhan, apa kabarnya? Udila berharap semua adik-adik yang ada di rumah dalam keadaan sehat dan semuanya dalam lindungan berkat Tuhan Yesus. Kita mau dengarkan firman Tuhan adik-adik ya. Sudah siap semuanya? Sebelumnya kita berdoa terlebih dahulu. Lipat tangannya, tutup matanya. Tuhan Yesus, Tuhan yang sangat baik, Tuhan yang mengasihi kami,
yang sudah mati di kayu salib untuk menyelamatkan dan menebus dosa-dosa kami. Kami bersyukur Tuhan Yesus, Engkau menjadikan kami anak-anak Kristus, yang Tuhan jadikan kami pemenang, yang kami tidak perlu takut dengan apapun juga, karena Engkau Tuhan yang menyertai kami. Terima kasih Bapa. Sebentar kami akan mendengarkan firman Tuhan. Tolong kami, pimpin kami, berikan kami hikmat Tuhan, sehingga kami boleh mengerti kebenaran firman Tuhan. Kami serahkan waktu kami mendengarkan firman ini ke dalam tangan Tuhan. Berikan kami konsentrasi, fokus kami untuk mendengar apa yang Tuhan katakan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, haleluya, amin. Adik-adik yang dikasihi Tuhan Yesus, saat ini, sore hari ini kita juga masih belajar tentang 10 hukum Taurat di dalam kitab Keluaran 20. Hukum Taurat yang keberapa? Malam hari ini kita belajar adik-adik. Hukum Taurat yang ketiga. Selama 2 minggu yang lalu adik-adik pun juga belajar tentang hukum Taurat. Masih ada yang ingat enggak hukum Taurat yang pertama dan yang kedua itu apa? Ayo. Hukum Taurat yang pertama berbunyi, jangan ada padamu Allah lain di hadapanku, di hadapan Allah. Dan hukum Taurat yang kedua berbunyi, jangan membuat patung menyerupai apapun dan jangan menyembahnya. 2 hukum ini adik-adik yang dikasihi Tuhan mengingatkan kita, mengajarkan kita bahwa Tuhan itu mau kita menjadi anak-anak Tuhan yang setia kepada Tuhan. Hanya Dialah yang boleh kita sembah, hanya kepada Tuhanlah kita meninggikan namanya dan memuliakan namanya. Dibandingkan dengan semua yang ada di dunia ini, semua yang adik miliki atau yang adik-adik inginkan, cita-citakan, Tuhan Yesus harus menjadi yang nomor 1 dalam kehidupan kita, yang terutama, yang menjadi prioritas dalam kehidupan kita adik-adik, sehingga sungguh melalui kehidupan kita nama Tuhan disenangkan. Lalu hukum Taurat yang ketiga berbunyi atau mengatakan apa ya adik-adik? Ada yang sudah tahu atau belum? Mungkin di sekolahnya waktu pelajaran agama ibu guru sudah mengajarkan. Apa ya hukum Taurat yang ketiga ini? Ingat lagu hati-hati gunakan mulutmu, hati-hati gunakan mulutmu. Allah Bapa di surga melihat ke bawah, hati-hati gunakan mulutmu. Dalam pujian ini adik-adik kita diingatkan supaya kita berhati-hati menggunakan mulut kita. Tidak boleh sembarangan berbicara, tidak boleh ngomong yang jelek-jelek. Nah, di hukum Taurat yang ketiga ini adik-adik masih berhubungan dengan mulut kita. Kita baca ya ayatnya dalam Keluaran 20 ayat yang ke-7. Kakak-kakak yang besar yang sudah bisa membaca, buka Alkitabnya, membaca dengan Budila bersama-sama. Keluaran 20 ayat yang ke-7. Jangan menyebut nama Tuhan Allahmu dengan sembarangan, sebab Tuhan akan memandang bersalah orang yang menyebut namanya dengan sembarangan. Di ayat ini dikatakan bahwa hukum Taurat yang ketiga itu berbunyi, jangan menyebut nama Tuhan dengan sembarangan. Berarti di sini kita tidak boleh menyebut nama Tuhan itu dengan sesuka kita adik-adik. Menyebut nama Tuhan dengan tidak benar, menyebut nama Tuhan dengan sia-sia, menyebut nama Tuhan sembrono seenak kita sendiri. Itu tidak boleh. Firman Tuhan tadi katakan Tuhan memandang orang-orang
yang menyebut nama Tuhan bersalah, berarti berdosa di hadapan Tuhan. Sehingga dengan mulut kita tidak boleh sembarangan menyebut nama Tuhan kita. Mengapa demikian adik-adik? Mengapa kita tidak boleh menyebut nama Tuhan dengan sia-sia atau sembarangan? Karena nama yang kita sebutkan ini dia adalah nama Tuhan kita, adik-adik. Ya. Nama Tuhan yang berkuasa. Tadi sudah memuji nama Tuhan bahwa nama Tuhan itu berkuasa. Ya. Nama Tuhan Yesus itu dahsyat. Nama Tuhan Yesus itu menghidupkan kita. Nama Tuhan Yesus itu menyelamatkan kita. Ya. Tuhan Yesus adalah Tuhan yang hidup. Nama Tuhan Yesus itu juga adalah Allah yang kudus, Allah yang suci. Sehingga kita tidak boleh sembarangan menyebut nama Tuhan. Kita harus sangat hormat, sangat menghargai nama Tuhan yang kita sembah ini, adik-adik yang dikasihi Tuhan. Tuhan menciptakan kita menjadi anak-anaknya, menjadi ciptaan yang mulia yang dikasihi Tuhan. Ya, kita dijadikan Tuhan sebagai anak-anaknya. Kalau kita tidak hormat dan menghargai nama Tuhan, bagaimana perasaan Tuhan kita ya adik-adik? Adik-adik semuanya tentunya mengasihi mama dan papa ya. Kalau kita mengasihi mama dan papa, kita pasti hormat kepada orang tua kita. Kita pasti menghargai orang tua kita, adik-adik. Nah, ketika kita mulai tidak hormat, kita mulai membuat hati orang tua kita marah, ya, kita mulai tidak menghargai orang tua kita atau berbicara kasar kepada orang tua kita. Orang tua kita, mama papa kita pasti mulai menasihati kita, mulai mengingatkan kita, menegur kita supaya kita hormat, menghargai orang tua. Nah, hati orang tua kita pun ketika kita tidak hormat atau tidak menghargai orang tua, hati mama papa kita pasti sedih ya adik-adik, juga marah, kecewa dengan kita. Begitu juga dengan hati Tuhan adik-adik. Ketika kita tidak hormat, kita tidak menghargai Tuhan, Tuhan juga sedih melihat kita, Tuhan juga kecewa melihat kita, Tuhan juga marah melihat kita yang tidak menghormati atau menghargai nama Tuhan Yesus. Sehingga lagi-lagi kita harus belajar terus menghargai dan menghormati nama Tuhan. Bangsa Israel adik-adik di dalam perjanjian lama, ketika mereka hendak beribadah ke bait Allah, mereka tidak boleh langsung masuk ke bait Allah adik-adik, seperti kita langsung masuk ke dalam gereja. Ya. Mereka harus menguduskan diri mereka, menguduskan tubuh mereka, hati mereka, hidup mereka, sebelum mereka masuk ke dalam bait Allah, beribadah kepada Tuhan. Mereka harus mempersembahkan korban, mempersembahkan hewan-hewan untuk menghapus dosa-dosa mereka, menyucikan mereka, sehingga ketika mereka masuk ke dalam bait Allah, mereka sudah suci, mereka sudah kudus kembali. Nah, begitu kudusnya nama Tuhan, begitu suci dan mulianya Tuhan adik-adik. Sampai saat itu ketika bangsa Israel ya, mau beribadah saja, mereka harus menyucikan diri dengan mempersembahkan korban. Nah, bangsa Israel pun ketika memohon pertolongan kepada Tuhan atau memohon doa kepada Tuhan, ya, mereka tidak bisa langsung berdoa kepada Tuhan saat itu.
adik-adik yang dikasihi Tuhan. Tetapi mereka harus berdoa, memohonkan doa mereka kepada imam, lewat imam. Dan imam yang berdoa kepada Tuhan ini juga harus imam yang suci, yang kudus, tidak bercela, tidak berdosa, adik-adik. Nah, kalau imam ini menghadap Tuhan dengan keadaan yang tidak suci atau tidak kudus, tidak bersih, adik-adik, imam ini bisa mati, adik-adik. Begitu suci kudusnya Tuhan, bangsa Israel sangat sadar mereka harus sangat hormat, ya, sangat menghargai kekudusan dan kesucian Tuhan, kemahakuasaan Tuhan itu, sehingga mereka tidak berani coba-coba melanggar kekudusan atau kesucian Tuhan. Dibandingkan dengan kita saat ini, adik-adik, kita mau pergi ke gereja aja, kita tidak perlu ya mempersembahkan korban hewan kepada Tuhan untuk menghapus dosa-dosa kita. Kita cukup tinggal berdoa di hadapan Tuhan, mohon Tuhan mengampuni dosa-dosa kita. Tuhan akan mengampuni dosa-dosa kita. Sudah tidak Tuhan perhitungkan lagi kesalahan kita, pelanggaran kita yang kita perbuat sebelumnya, adik-adik. Ketika kita berdoa, meminta sesuatu kepada Tuhan, memohon kepada Tuhan, kita pun juga tidak perlu lewat imam atau lewat pendeta, adik-adik. Kita bisa berdoa sendiri kepada Tuhan, memohon kepada Tuhan sendiri, supaya Tuhan menjawab doa-doa kita, mengabulkan doa-doa kita. Sangat mudah sekali adik-adik kita bertemu, ya, menikmati kasih Tuhan, menikmati hadirat Tuhan, beribadah kepada Tuhan sangat enak sekali dibandingkan dengan saat dulu bangsa Israel, adik-adik. Tetapi walaupun demikian, adik-adik, kita tidak boleh lupa, kita harus ingat bahwa kekudusan Tuhan, sucinya Tuhan dari dulu sampai sekarang tidak berubah. Dia adalah Allah yang sama, Tuhan yang sama, Tuhan yang kudus, Tuhan yang suci, yang harus kita hormati, yang harus kita taat kepada Tuhan Yesus, adik-adik yang dikasihi Tuhan. Oleh sebab itu firman Tuhan katakan kita tidak boleh menyebut nama Tuhan Yesus dengan sembarangan. Contohnya apa sih, adik-adik, kita tidak boleh menyebut nama Tuhan Yesus dengan sembarangan? Nah, sebagai contoh, kita tidak boleh ya adik-adik bersumpah, ya, berjanji dengan nama Tuhan Yesus. Terlebih kita menyampaikan sumpah atau janji kita itu untuk kebohongan. Itu sangat berdosa di hadapan Tuhan. Kalau kita berjanji, bersumpah, ya, kalau janji Tuhan itu janji yang selalu ditepati. Tetapi kalau janji manusia itu seringkali manusia itu ingkar, adik-adik, ya, tidak menepati janjinya. Terlebih lagi sumpahnya, lebih-lebih lagi ketika kita mengungkapkan janji kita, sumpah kita dengan sebut nama Tuhan Yesus. Kita tidak boleh, adik-adik sekalian. Kita memakai nama Tuhan untuk mencari keuntungan. Kita menyebut, menggunakan nama Tuhan untuk mendapatkan keuntungan pribadi. Sedikit cerita, adik-adik, ketika Budila dan Pak Gerhana dulu masih di Madiun, lagi ada di rumah, tiba-tiba ada seorang pengamen, adik-adik. Nah, entah pengamen itu melihat ada salib di dalam rumah atau tidak, Budila tidak tahu ya. Tetapi pengamen ini menyanyikan lagu rohani, adik-adik, lagu gereja yang dinyanyikan. Nah, sontak Budila dan Pak Gerhana kaget ya, menyanyi lagu gereja ini, dia orang Kristen ini. Jadi kita hampiri, kita ajak duduk ngobrol, adik-adik. Anak Tuhan ya,
Jawabnya iya adik-adik. Oh, kenapa kok ngamen? Dia bilang dia butuh uang untuk pulang ke kampung adik-adik. Nah, sehingga di situ hati kita iba ya adik-adik untuk menolong. Nah, saat itu kita tolong adik-adik. Tidak berapa lama kemudian adik-adik, sudah berbulan-bulan kemudian, saat itu Budila dan Pak Gerhana juga punya kesempatan untuk pulang ke Madiun. Nah, ketika kita juga di ruang tamu duduk-duduk santai adik-adik, pengamen yang sama ini datang lagi adik-adik dengan menyanyi lagu rohani juga lagu gereja. Tuh, kok orang yang sama ya? Katanya lalu mau pulang ke kampung, kok ini masih di sini ya? Jadi kita hampiri lagi adik-adik, ajak ngobrol lagi. Loh, kok masih ngamen? Katanya lalu pulang kampung, kok ini enggak pulang? Iya, ini saya masih perlu uang untuk lain sebagainya, beralasan dengan demikian. Di situ kita nasihati adik-adik, ayo jangan pakai nama Tuhan untuk keuntungan pribadi, lalu sudah ngomong atau bercerita bersaksi perlu uang untuk pulang kampung, ternyata sekarang tidak pulang kampung dan masih punya alasan yang sama untuk pulang kampung lagi adik-adik. Sehingga kita di sini bisa belajar ya adik-adik bahwa kita tidak boleh loh pakai nama Tuhan ini untuk mencari keuntungan diri kita sendiri supaya kita dikasihani orang lain. Orang lain berbelas kasih ya kepada kita dengan nama Tuhan Yesus. Terlebih dasarnya ketika ngomong berbicara dengan berbohong itu sangat berdosa. Tuhan pasti tidak suka dengan hal yang demikian. Ketika kita benci kepada orang, kita mulai memaki ya, kita mulai berdoa dengan nama Tuhan Yesus supaya Tuhan menghukum mereka ya. Kita memaki mereka dengan nama Tuhan Yesus. Oh awas ya, tak doakan di dalam nama Tuhan Yesus ini kita berdoa untuk yang jelek adik-adik. Boleh enggak ya adik-adik? Tidak boleh ya. Karena firman Tuhan ajarkan pembalasan itu adalah hak Tuhan. Pembalasan itu bukan hak kita. Tuhanlah yang akan menjadi hakim. Kita harus tetap berdoa yang terbaik untuk orang yang sudah jahat kepada kita. Begitu juga ketika kita berdoa memintakan berkat kepada orang lain adik-adik. Entah saudara kita, teman kita, ya. Kita berdoa mintakan berkat orang tersebut. Tetapi hati kita, pikiran kita ini, kita tidak mau orang itu diberkati oleh Tuhan. Tapi kita berdoa supaya orang itu diberkati. Hati kita, pikiran kita lain. Kita tidak mau orang itu terima berkat dari Tuhan. Ini pun kita sudah menyebut nama Tuhan Yesus dengan sembarangan adik-adik. Dan itu juga tidak boleh kita lakukan. Kita kaget atau latah ya. Mesti kita pernah kaget ya adik-adik. Terus kita kagetnya ini sebut nama Tuhan. Oh Tuhan Yesus. Oh Jesus Christ. Oh my God. Nah, kita sering dengar seperti itu ya adik-adik. Boleh nggak ya kita kaget gini terus sebut nama Tuhan? Nah, nggak boleh ya adik-adik. Nah, saat kita kaget itu kok kita renung-renungkan ya, rasanya sebel ya adik-adik. Jantung kita ini langsung berdegup kencang. Dup, 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 dup. Rasanya lemes ya kalau kita kaget gitu. Nah, pas kita sebel terus kita sebut nama Tuhan, nah, kita juga
sudah menyebut Tuhan dengan sembarangan. Kita juga sebagai anak-anak Tuhan, orang Kristen, kita mengaku sebagai orang Kristen, kita mengaku sebagai anak-anak Tuhan, ya. Tetapi sikap hidup kita tidak mencerminkan seperti anak-anak Tuhan. Kita mengaku dengan mulut kita bahwa kita ini adalah orang Kristen, anak-anak Tuhan, tetapi sikap kita tidak menjadi teladan bagi orang lain. Ini pun kita sudah menyebut nama Tuhan dengan sembarangan. Adik-adik yang dikasih Tuhan. Oleh sebab itu kita mau belajar ya adik-adik, untuk lebih menghormati, menghargai nama Tuhan, baik dalam perkataan kita maupun sikap kita sehari-hari adik-adik. Dari contoh-contoh tadi, kita mungkin tanpa kita sadari kita melakukan hal itu adik-adik. Hari ini pun kita mau belajar untuk berubah. Kita harus berubah. Kita harus lebih menghargai nama Tuhan. Kita harus lebih menghormati nama Tuhan Yesus. Sehingga kita tidak dipandang bersalah atau berdosa di hadapan Tuhan, adik-adik yang dikasihi Tuhan. Adik-adik berteman, punya banyak teman, sering juga ya pasti memanggil nama teman-teman kita itu bukan dengan sebutan asli nama mereka, tetapi dengan sebutan atau nama panggilan yang lain. Ya, maksud kita adalah untuk bercanda, bergurau atau mengejek, ya, tidak serius untuk menyakiti. Sudah terbiasa kita memanggil nama mereka dengan sebutan yang bukan nama mereka. Nah, tapi di sini mengingatkan setiap kita adik-adik bahwa kita tidak boleh memakai nama Tuhan Yesus sebagai bahan tertawaan atau ejekan atau guruan kita adik-adik. Kita harus sungguh-sungguh hormat dengan nama Tuhan Yesus yang menjadi Allah, yang kita sembah, yang kita kasihi. Kita harus pakai nama Tuhan dengan sungguh-sungguh benar, pengertian yang benar, dengan bahasa sikap yang benar, dengan hati yang benar, ketulusan yang benar, tujuan yang benar. Puji nama Tuhan adik-adik yang dikasihi Tuhan. Biarlah kebenaran firman Tuhan sore hari ini boleh memberkati adik-adik semuanya yang dikasihi Tuhan Yesus. Kita tutup sekolah minggu kita dengan doa ya adik-adik, kita berdoa. Tuhan Yesus, Allah yang suci, Allah yang kudus, kami mengucap syukur Tuhan Yesus buat kesempatan hari ini kami boleh bersekutu, memuji, memuliakan nama Tuhan, bahkan belajar firman Tuhan. Tolong Tuhan, Engkau memberkati ibadah kami ini Tuhan, sehingga sungguh boleh membangun rohani kami, untuk kami boleh bertumbuh menjadi anak-anak yang setia, yang takut kepada Tuhan Yesus, hormat, menghargai Engkau sebagai Tuhan Yesus. Ampuni Tuhan Yesus segala dosa-dosa, kenakalan kami, pelanggaran kami, bahkan ketika kami menyebut Engkau secara sembarangan Tuhan, kami mohonkan ampun di hadapan Tuhan Yesus. Kami mau Tuhan terus belajar, Tuhan bentuk untuk menjadi anak-anak yang semakin hari semakin baik di hadapan Tuhan Yesus. Hamba berdoa Tuhan untuk anak-anak sekolah minggumu, biarlah Tuhan memberkati dengan hikmat, kepintaran, ketaatan, kesetiaan kepada Tuhan Yesus. Semakin hari boleh semakin tambahkan untuk anak-anak yang kami kasih ini Tuhan. Kami percaya masa depan mereka ada di dalam tangan Tuhan, dan biarlah mereka boleh melalui hari-hari mereka bersama dengan Tuhan Yesus dan meraih masa depan mereka yang indah
bersama, dan hanya berharap kepada Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa, terima kasih Yesus. Kami alaskan doa permohonan kami ini hanya di dalam nama Tuhan Yesus, Juru Selamat kami yang hidup, penebus kami. Haleluya, amin. Sampai jumpa adik-adik, Tuhan Yesus memberkati kita semuanya.